Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guna melengkapi tugas ujian akhir semester mata kuliah analisis penelitian kualitatif dan kuantitatif, kami akan memaparkan hasil penelitian dan diskusi kami mengenai analisis keefektifan penerapan PSBB untuk mencegah penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta. Selamat menikmati. Isu tentang wabah pandemi COVID-19 belakangan ini menjadi isu utama yang menjadi permasalahan bagi semua negara di dunia. Virus ini mampu merebak dengan cepat atau menyebar dengan cepat antara satu orang dengan orang yang lain. Pemerintah selaku pemegang kekuasaan memiliki kendali penuh dalam mengatasi permasalahan yang ada. Strategi yang tepat harus segera diberlakukan guna meminimalisir penyebaran COVID-19 ini. Sejumlah upaya dan kebijakan dalam rangka penanganan telah dilakukan dan akan terus dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah PSBB. Pembatasan sosial berskala besar di Indonesia merupakan salah satu langkah strategis yang diambil oleh pemerintah Indonesia. Pembatasan sosial berskala besar melanjutkan pembatasan kegiatan atau aktivitas tertentu sedemikian rupa demi penanganan percepatan penyebaran COVID-19. Berdasarkan data yang diperoleh dari gugus tugas COVID-19, DKI Jakarta merupakan wilayah atau daerah dengan jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 terbesar di Indonesia atau menjadi pusat penyebaran COVID-19 di Indonesia. Maka dari itu, penelitian kami akan berusaha menganalisis keefektifan diberlakukannya PSBB di DKI Jakarta. Rumusan masalah yang pertama adalah apakah ada perbedaan signifikan setelah PSBB diberlakukan selama sepekan di DKI Jakarta. Yang kedua, apakah penerapan PSBB efektif untuk menghambat penyebaran virus corona di Jakarta. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui keefektifan penerapan PSBB selama sepekan dalam mengurangi kasus corona di DKI Jakarta. Pandemi merupakan salah satu level penyakit berdasarkan penyebarannya. Secara umum ada 3 level penyakit yang dikenal dalam dunia epidemiologi, yaitu endemi, epidemi, dan pandemi. Center for Disease Control and Prevention atau CDC memberikan definisi masing-masing pada 3 level penyakit tersebut adalah sebagai berikut. Pembatasan sosial berskala besar adalah istilah kekarantinaan kesehatan di Indonesia yang didefinisikan sebagai pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Pada penelitian ini, kami menggunakan metode penelitian campuran yang terdiri dari metode kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan pendekatan analisis data sekunder yang merupakan metode dengan memanfaatkan data sekunder sebagai sumber utama. Sumber data pada metode kualitatif diperoleh dari jurnal-jurnal, artikel, dan berita-berita terkait. Sedangkan untuk metode kuantitatif diperoleh dari Kemenkes RI terkait penambahan jumlah kasus corona di Jakarta. Untuk teknik pengumpulan data yang kami gunakan adalah studi dokumentasi. Dengan analisis data, pada penelitian kualitatif, kami menggunakan teknik analisis yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu reduksi data, display data, dan interpretasi. Sedangkan pada penelitian kuantitatif, kami menggunakan analisis statistik inferensial yang kemudian dilakukan analisis data menggunakan software JASP. Selanjutnya yaitu analisis data kualitatif. Dari data-data sekunder yang telah kami analisis, kami mendapati data asli yang meliputi keefektivitasan PSBB pada penerapannya yang dapat dilihat dalam berbagai langkah yang diambil pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Kemudian, PSBB yang pada awalnya hampir menghentikan aspek kehidupan sehari-hari, perdagangan, dan aktivitas ekonomi lainnya, sehingga berakibat pada penurunan ekonomi, yang berakibat pula pada masyarakat yang kehilangan pekerjaannya. Kemudian mengenai kebijakan yang diberikan oleh pemerintah pada masa pandemi sudah sesuai dan efektif dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dari data-data yang kami peroleh tadi, kami mendapatkan interpretasi sebagai berikut. Berdasarkan data sekunder yang telah kami analisis, kami berpendapat bahwa kebijakan PSBB efektif dalam mengurangi penyebaran mata rantai virus COVID-19 di DKI Jakarta. Karena dengan adanya pembatasan sosial, maka aktivitas masyarakat lebih terkontrol dan terkendali. Sehingga penyebaran virus COVID-19 ini pun juga akan terkontrol dan terkendali pula. Kemudian, pada segi dampaknya, kami berpendapat bahwa PSBB yang diyakini efektif dalam mengurangi penyebaran mata rantai virus COVID-19 di sisi lain membawa dampak buruk juga.
ketika PSBB diberlakukan, maka aktivitas masyarakat di berbagai bidang akan dibatasi dan akan menurun. Hal tersebut akan berpengaruh pada penurunan ekonomi masyarakat. Namun, dengan masyarakat mematuhi PSBB dengan benar, masyarakat masih bisa beraktivitas dengan protokol kesehatan yang benar, sehingga bisa mengurangi penyebaran virus corona di DKI Jakarta dan ekonomi akan tetap terkendali. Kemudian kesimpulan hasil analisis kualitatif. Dari data sekunder yang telah kami analisis, kami berpendapat bahwa kebijakan PSBB sebenarnya efektif dalam mengurangi penyebaran mata rantai virus COVID-19 atau corona. Namun masyarakat di DKI Jakarta masih ada beberapa yang enggan dan kurang menaati kebijakan PSBB di DKI Jakarta. Namun mayoritas masyarakat sudah banyak yang menaati PSBB ini, sehingga sampai saat ini dan selama diberlakukannya PSBB di DKI Jakarta ini masih efektif dalam mengurangi korban COVID-19. Hal ini dilihat dari berkurangnya korban COVID-19 di DKI Jakarta setiap harinya. Yang selanjutnya adalah analisis data kuantitatif. Di sini kami menggunakan analisis birth sample t-test dengan bantuan software CASP. Hal itu karena kami hendak membandingkan data sebelum dan sesudah penerapan PSBB selama sepekan di DKI Jakarta. Dan didapatkan hasil sebagai berikut. P sebesar 0,001, yang artinya P lebih kecil dari alfa. Maka dari itu kita bisa menolak H0. Selain itu, kami juga melakukan tes normalitas data. Dan didapatkan hasil data sebelum PSBB memiliki P sebesar 0,972, lebih besar dari 0,05. Artinya, normalitas data sebelum PSBB tersebut terpenuhi. Begitu pula dengan data sesudah PSBB, yang memiliki P sebesar 0,910, lebih besar dari 0,05. Artinya, normalitas data juga terpenuhi. Karena H0 kami adalah tidak ada keefektifan penerapan PSBB di Jakarta selama seminggu, dan H alternatif kami ada keefektifan penerapan PSBB di Jakarta selama seminggu. Dari hasil uji hipotesis kami pun mengambil kesimpulan sebagai berikut. Kita bisa menolak H0. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa ada keefektifan penerapan PSBB di Jakarta selama seminggu. Kemudian selanjutnya adalah langkah-langkah menginput data kuantitatif dalam aplikasi CASP. Langkah yang pertama adalah membuka aplikasi CASP, kemudian membuka data dari Excel yang telah disimpan dalam bentuk CSV. Setelah itu, pilih menu t-test di antara 6 menu yang tersedia di atas. Langkah selanjutnya adalah menginput variabel sesudah dan variabel sebelum pada kolom variabel pairs. Kemudian centang pada student test dan alternatif hipotesis yaitu measure 1 tidak sama dengan measure 2. Langkah terakhir yaitu centang normality pada assumption checks. Dan hasil akan langsung dipaparkan di sebelah kanan pada bagian result. Selanjutnya adalah kesimpulan. Melihat kedua hasil penelitian kami, yaitu kualitatif dan kuantitatif, penerapan pembatasan sosial berskala besar cukup efektif apabila diterapkan khususnya di DKI Jakarta. Meskipun pada data Kemenkes RI, secara akumulasi jumlah pasien corona terus meningkat. Namun, setelah diberlakukannya PSBB, penambahan pasien perharinya dapat sedikit berkurang. Penerapan PSBB agar lebih efektif untuk diterapkan diperlukan kesadaran dari seluruh masyarakat untuk terus memperhatikan protokol kesehatan serta anjuran dari pemerintah. Dari hasil penelitian kami ini, kami pun memberi saran sebagai berikut. Karena penerapan PSBB dirasa sudah cukup efektif dalam mengurangi kasus positif corona di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta. Namun, agar penerapannya lebih efektif lagi,
diharapkan masyarakat memiliki kesadaran untuk terus mematuhi protokol kesehatan, seperti jaga kebersihan tangan menggunakan hand sanitizer atau sabun, tidak menyentuh wajah, menerapkan etika batuk dan bersin, memakai masker, serta melakukan physical distancing dan social distancing. Selain itu, dari pemerintah sendiri dapat melakukan pengawasan lebih ketat terhadap penerapan PSBB, yaitu dengan mempertegas aturan serta memberikan sanksi kepada pelanggar PSBB agar nantinya penerapan PSBB ini dapat jauh lebih efektif lagi. Sekian hasil diskusi kami mengenai keefektifan penerapan PSBB untuk mencegah penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.